Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan untuk kuliah pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Kali ini saya merujuk pada literatur ini pengelolaan wilayah pesisir dan laut edisi 2 dari Jan Fitner, Handoko Adi Susanto, dan Erik Juliana. Uh, Kenapa pentingnya pengelolaan wilayah pesisir dan laut? Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang besar. Uh, Panjang pantai di Indonesia sendiri itu mencapai 81.000 kilometer. Di sini merupakan terpanjang kedua setelah Kanada atau yang pertama di dunia dalam konteks panjang pantai yang produktif. Maksudnya di sini bahwa kalau panjang pantai Kanada ini didominasi oleh panjang pantai wilayah Greenland yang berupa lahan yang kurang produktif dan karena berupa gurun. Ya, beda dengan wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan-kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang besar. Kemudian luas wilayah teritorial Indonesia yang tercatat ini sebesar 7,1 juta kilometer persegi dan wilayah laut mendominasi di sini dengan luas kurang lebih 5,4 juta kilometer persegi, lebih dari 50%. Kemudian data dari World Research World Research Institute 2002 di sini bahwa terumbu karang untuk luas total di Indonesia ini ya 50.875 km persegi. Maka bisa dikatakan bahwa 51% karang di Asia Tenggara dan 18% terumbu karang di dunia. Ini potensi terumbu karang Indonesia. Kemudian dari hasil riset Komisi Stok Ikan Nasional bahwa stok sumber daya ikan untuk perikanan nasional diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Kemudian total kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDB PDB nasional ini mencapai 25% dan menyumbang lebih dari 15% lapangan pekerjaan. Kita sedikit mengulang yang lalu dengan beberapa literatur yang berbeda. Definisi wilayah pesisir dari Ketchum di sini menyebutkan bahwa pada dasarnya wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan ya dan wilayah laut. Ini. Kemudian secara ekologis Ketchum mendefinisikan wilayah pesisir sebagai berikut. Di sini menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah sebuah wilayah yang dinamik dengan pengaruh daratan terhadap lautan atau sebaliknya. Jadi definisi ini sama dengan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini bahwa proses keterkaitan antara wilayah darat dan laut merupakan sumber dinamika yang penuh tantangan dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Kemudian dalam konteks kebijakan ya dari Jones and Wismascott di sini bahwa wilayah pesisir tidak hanya diidentifikasi berdasarkan sifat ekologis ya, tapi di sini juga mencakup administrasi sebagai sebuah wilayah pengelolaan. Sedangkan dari FAO istilah coastal zone di sini lebih tepat digunakan daripada coastal area yang lebih berkonotasi sebagai wilayah geografis ya sebelum dijadikan sebuah kawasan pengelolaan. Selanjutnya dari naskah akademik RUU pengelolaan wilayah ya ini tahun 2001. Di sini wilayah pesisir ini mencakup 3 batasan, yaitu ada pendekatan ekologi, administrasi, dan pendekatan perencanaan. Pendekatan ekologis di sini bahwa wilayah pesisir didefinisikan sebagai kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses dinamika laut seperti pasang surut
instruksi air laut, dan kawasan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan dinamika daratan. Seperti di sini ada proses sedimentasi atau ada pencemaran dari darat. Kemudian dari pendekatan administrasi ini membatasi wilayah pesisir sebagai wilayah yang administrasi pemerintahan memiliki batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten yang mempunyai laut ke arah laut seluas 12 mil dari garis pantai. Ya, untuk provinsi. Tapi ini undang-undangnya sudah berubah ini ya, undang-undang otonomi daerah. Kemudian pendekatan perencanaan, bahwa di sini wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan isu yang akan dikelola secara bertanggung jawab. Kebijakan nasional dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dari Departemen Kelautan dan Perikanan ya, ada dengan adanya keputusan Menteri Nomor 10 2003 tentang panduan perencanaan pengelolaan pesisir ya, Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Di sini dalam panduan ini perlu diterbitkan dengan tujuan ya untuk pertama menyediakan panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pihak swasta untuk masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Kemudian kedua, memfasilitasi pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini stakeholder, dalam mengikuti proses dan tahapan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir yang terkait. Kemudian ketiga, melakukan standarisasi mekanisme perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Ini hierarki pengelolaan wilayah pesisir terpadu dalam SK Menteri tersebut. Ya, jadi di sini mulai dari dasarnya dari strategis coastal management, ya, kemudian ini coastal marine zonasi, ya, kemudian coastal and marine management, kemudian baru action plan. Rencana strategi pengelolaan pesisir ini juga sesuai dengan semangat OTODA ya, untuk yang Undang-Undang 32 2004, bahwa daerah memiliki kewenangan lokal untuk mengatur wilayahnya sendiri sebatas sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian kewenangan pengelolaan wilayah laut bagi provinsi yaitu sepanjang 12 mil dari garis pantai, dan bagi pemerintah kabupaten kota adalah sepertiga dari kawasan pengelolaan sepanjang 4 mil. Dalam Undang-Undang Nomor 32 2004 ini tentang otonomi daerah, di sini daerah memiliki kewenangan lokal untuk mengatur dirinya sendiri sebatas sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Di sini kewenangan untuk pengelolaan wilayah laut bagi provinsi ini mencapai sepanjang 12 mil dari wilayah garis pantai, dan bagi pemerintah kabupaten sepertiganya jadi 4 mil. Namun undang-undang ini berubah dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014. Pada pasal 27 di sini dijelaskan bahwa penarikan garis pantai proyeksi 12 mil diukur dari garis pantai apabila terdapat dua provinsi yang berhadapan atau bersebelahan dengan jarak antar garis pantai kurang dari 24 mil, maka garis batas laut adalah garis tengahnya atau garis median yang sama jarak dengan garis pantai keduanya. Dan di dalam aturan Undang-Undang 23 2014 ini bahwa jelaskan bahwa kemenangan kabupaten atau kota tidak memiliki kewenangan pada wilayah laut. Dengan adanya undang-undang baru ini, wilayah 12 mil ini menjadi wilayah provinsi. Kemudian kalau dilihat dari potensi sumber daya pesisir dan laut,
ada beberapa potensi yang kita miliki. Yang pertama, potensi sumber daya ikan. Ya, di sini ada pertama perikanan tangkap. Sebagai negara kepulauan ya terbesar di dunia, wilayah perairan mendominasi total Indonesia dengan luas tidak kurang dari 5,8 juta kilometer persegi, dan potensi sumber daya ikannya ini sebesar 6,4 juta ton per tahun. Nah, ini tabel ini menunjukkan pemanfaatan dari spesies ikan, baik spesies pelagis besar, pelagis kecil, demersal, ikan karang, udang, lobster, dan cumi. Dan di sini memang prosentase pemanfaatan terutama untuk pelagis besar ini sudah 63%, untuk demersal 79,5%, dan lobster juga tinggi ini 85%. Kemudian kalau dilihat dari ini produksi perikanan di Indonesia ya, produksi mulai dari tahun 92 sampai 2002, dan memang kecenderungannya produksinya naik. Sedangkan kalau sebelah kanan ini jumlah rumah tangga perikanan, dan kecenderungannya naik juga. Kemudian yang kedua, perikanan budidaya. Tahun 2000 menghasilkan produksi sekitar 994.000 ton dengan nilai 2.268 miliar US dollar. Potensi budidaya kelautan di Indonesia mencapai 24 juta hektar ya, 24 juta lebih, yang tersebar di 26 provinsi. Dengan potensi luas lahan budidaya laut terbesar terdapat di Papua, yaitu 9,9 juta hektar. Ini potensi lahan budidaya kelautan menurut provinsi ya. Kita lihat di sini bahwa Papua ini potensi areanya paling besar. Nah, dan total potensinya 24,5 juta. Kemudian selanjutnya potensi sumber daya energi dan mineral. Ini ada beberapa potensi. Yang pertama sumber daya minyak dan gas. Ini menurut ADB ya, dalam laporannya bahwa total nilai sektor minyak dan gas ini mencapai 5.218 triliun atau 2% dari total PDB nasional pada tahun 92. Sedangkan hasil identifikasi Departemen ESDM ini menyebutkan bahwa total cadangan minyak Indonesia ini mencapai 8.820 mmstb yang tersebar di 10 kawasan. Ini ya kawasan-kawasannya. Di Jawa ada, Sumatera hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian selanjutnya timah. Potensi sumber daya timah Indonesia diperkirakan 800.000 sampai 1 juta ton, di mana 70% cadangan berada di dasar laut dalam bentuk kasiterit ya. Daerah potensi timah ini Bangka, Belitung, Singkep, Lingga, Kundur, dan Karimun. Yang selanjutnya adalah potensi emas dan perak. Mineral emas dan perak dalam bentuk mineral letakkan ditemukan pada endapan dasar laut di perairan Lampung, Kalimantan Selatan, perairan Sukabumi Selatan, Teluk Tomini, dan Laut Arafuru. Kemudian potensi pasir kuarsa. Di sini pasir kuarsa yang dikenal sebagai mineral silika atau bahan kaca terdapat di sepanjang jalur granit Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Nah, pasir laut ini di perairan Riau mencapai kandungan kuarsa 80%. Nah, ini beberapa mineral yang lain ya, baik monosit, zirkon, dan rutil, pasir besi, agregat bahan konstruksi, ya, fosforit, nodul dan kerak mangan, kromit, gas biogenik lautan, dan mineral hidrotermal.
Jadi banyak potensi-potensi mineral di negara kita yang masih belum dioptimalkan. Selanjutnya potensi hubungan laut. Dalam kurun waktu mulai tahun 97 sampai 2003, gross domestic bruto sektor transportasi ini terus mengalami peningkatan. Jadi tahun 2097 ini mencapai 3.030 miliar dan 2003 mencapai 9.606 miliar atau meningkat 3 kali lipat, 300%. Subsektor transportasi laut ini merupakan penyumbang GDP ketiga terbesar dalam sektor transportasi setelah subsektor kereta api dan darat. Ini data dan informasinya mulai 97 sampai 2003. Ya, dan transportasi laut ini yang ketiga ini peningkatan per tahun. Kemudian selanjutnya potensi pariwisata bahari. Potensi pariwisata bahari ini baru akhir-akhir ini mulai menggeliat ya, mulai meningkat. Bahwa di sini kawasan terumbu karang di seluruh perairan Indonesia yang luasnya 7.500 km persegi dan umumnya terdapat di taman laut. Ini didukung oleh 263 jenis ikan hias di sekitar terumbu karang tersebut. Potensi pariwisata bahari tersebut tersebar di 241 daerah kabupaten atau kota. Nah, ini jumlah pulau yang memiliki potensi bahari sangat besar, dan di sini kalau dilihat pulau yang Sumatera Utara ini 27 pulau. Kalau Jawa ya, Jawa di sini ada Jawa Barat 1, Jawa Tengah 2. Ini potensi wisata bahari. Sedangkan di beberapa lokasi seperti Jawa Timur ini sepertinya juga masih belum terekspos ya untuk potensi pariwisata bahari. Nah, ini Sulawesi Tenggara sampai Papua. Kemudian kontribusi sektor kelautan pada PDB nasional. Ini bahwa kita lihat mulai PDB 95 sampai 98 ya, bahwa jasa yang paling perikanan ini mencapai rata-rata 11,5 ya, 11,5, 96 ini 15, 97 15 dan 98 10% ya di sini. Dan dari di sini ini ada subsektor untuk bahari ini, perikanan, pertambangan, industri maritim, angkutan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan, jasa kelautan. Dan di sini memang yang paling tinggi adalah pertambangan ya. Pertambangan ini rata-rata ada yang 35% sampai yang terakhir ini 49% menyumbang PDB. Ya. Kemudian industri maritim ya, perikanan selanjutnya perikanan, kemudian jasa kelautan lain. Nah, sedangkan untuk pariwisata bahari ini hanya sekitar 6%. Jadi ini yang potensi untuk lebih ditingkatkan lagi depannya. Kemudian ekspor impor dan neraca perdagangan komoditi kelautan. Ya, ini perkembangan volume nilai ekspor impor neraca perdagangan mulai 88 sampai 99 ya, bahwa semakin tahun semakin meningkat dan data terakhir ini ada peningkatan. Selanjutnya untuk isu dan masalah pengelolaan wilayah pesisir ini ada beberapa isu ya, ada isu masalah ekologi, ada isu masalah sosial ekonomi.